Dan jangan berubah karena manusia, karena Anda akan kecewa ketika orang itu tak menghargai Anda. Berubahlah karena Allah. Yakin karena telah dikaruniai taufik dan hidayahnya. Alfian lagi-lagi dibuat terpana akan perkataan Aisyah. Keduanya telah sampai di apartemen. Aisyah langsung masuk ke dalam kamar Alfian. Dia mengambil beberapa helai baju dan keperluan miliknya. Alfian yang masih terngiang-ngiang akan perkataan Aisyah, hanya duduk lemas di atas sofa. Aisyah sudah masuk kamarnya. Alfian tahu jika malam ini dia akan tidur di kamarnya lagi. Alfian menarik napas panjang. Semakin dia berpikir jika Aisyah selalu saja memberinya pengajaran walaupun dengan cara yang kadang menohok baginya. Semakin dia berpikir semakin yakin jika Aisyah memang dikirimkan Allah baginya yang telah melenceng jauh dari ajaran agama. Aisyah membuatnya tersadar akan semua perbuatannya yang salah. Pagi-pagi sekali Aisyah sudah bangun. Sebelum suaminya keluar kamar, Aisyah telah siap menunggunya, dengan beberapa bawaan yang telah dia siapkan untuk keperluan kedua kakaknya. Dan tak lupa juga dengan makanan yang telah dia masak sendiri. Tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Aisyah segera membukanya dan kaget melihat Abah dan Umi juga Kak Ahmad. Kami ingin melihat Kak Siti. Sebelum ke rumah sakit kami ingin berkunjung dulu ke rumahmu. Untung Kak Ahmad bisa menemukan alamat ini dengan cepat, ucap Umi setelah Aisyah mempersilakan semuanya untuk masuk. Aisyah tampak senang. Dia segera menyajikan minuman dan makanan untuk kedua orang tuanya beserta sang kakak. Aisyah tahu jika mereka pasti pagi sekali berangkat dan mungkin saja belum sarapan. Mana suamimu nak? Tanya Abah. Masih di dalam kamar Abah, jawab Aisyah sambil menunjuk ke sebuah kamar. Apa masih tidur? Tanya Umi. Aisyah terlihat bingung menjawab, karena dia sendiri tidak tahu apa suaminya masih tidur atau sudah bangun. Sebentar, Aisyah panggil dulu. Aisyah berjalan mendekati kamar suaminya. Walaupun dengan ragu, Aisyah masuk ke kamar. Di dalam dia tak menemukan suaminya di atas tempat tidur. Aisyah yang tahu jika Alfian sedang mandi, berniat kembali keluar. Namun dia kaget ketika tiba-tiba melihat suaminya keluar kamar mandi. Aisyah hampir memekik melihat sang suami hanya memakai handuk saja yang melingkar di pinggangnya. Begitu juga dengan Alfian yang kaget melihat Aisyah ada di dalam kamarnya. Belum lagi dia juga merasa malu Aisyah melihatnya tanpa memakai baju. Aisyah segera membalikkan tubuhnya, membelakangi Alfian yang berdiri di belakangnya. Badannya gemetaran, jantungnya berdegup cepat. Ada Umi dan Abah di luar, ucap Aisyah gugup. Iya, aku akan segera keluar. Aisyah segera keluar, berusaha untuk bersikap normal lagi walaupun sebenarnya jantungnya masih berdetak tidak karuan. Tak lama Alfian keluar. Setelah bercengkrama sebentar, mereka lalu berangkat menuju rumah sakit. Di dalam mobil, Aisyah masih merasa canggung dan malu sendiri. Begitu juga dengan Alfian. Keduanya sama-sama salah tingkah. Maaf, saya tidak tahu jika Anda sedang mandi tadi. Saya pikir Anda masih tidur, jadi saya masuk untuk membangunkan. Aisyah memberanikan diri untuk berbicara dengan suaminya. Tidak apa-apa. Lagi pula, jika kamu mau kamu bisa melihat semuanya. Aisyah langsung membelalakkan matanya, melihat Alfian di sampingnya. Aku mendengar kata-kata itu juga dari seseorang. Alfian nampak ketakutan karena niatnya untuk mencairkan suasana malah membuat Aisyah marah. Aisyah dan seluruh keluarganya tampak menunggu ketika Siti melakukan proses kuretase. Tiba-tiba semua orang kaget melihat Umi yang menangis terisak. Aisyah dan Zainab segera menghampiri ibu mereka. Umi, Kak Siti hanya dikuret saja bukan operasi besar. Kenapa Umi khawatir dan menangis? Tanya Aisyah heran. Ya Umi, Siti akan baik-baik saja. Insya Allah. Zainab memegang tangan ibunya. Umi hanya sedih. Di saat seperti ini, seharusnya suaminya juga menemani Siti. Umi semakin terisak. Dari tatapan matanya tadi Umi tahu jika Siti merasa sangat sedih. Suaminya tidak ada menemaninya di sini. Tambah Umi lagi
Semua orang terdiam. Begitu juga dengan Abah yang nampak terpaku. Tak heran jika ikhlas di poligami imbalannya adalah surga, celetuk Zainab yang ikut merasakan kesedihan ibunya. Dan meraih keikhlasan itulah yang tidak mudah. Tambah Aisyah juga memeluk sang ibu. Aisyah menemani Umi dan Abah yang akan kembali pulang, setelah mengetahui jika keadaan Siti pasca kuret sudah membaik. Kak Siti mungkin besok baru diperbolehkan pulang Umi. Setelah beberapa hari beristirahat di rumahku, Kak Siti baru bisa kembali pulang. Aisyah memeluk ibunya. Lia Umi titip kakakmu ya. Aisyah mengangguk. Setelah kepergian orang tuanya, Aisyah kembali masuk ke dalam rumah sakit menuju ruangan kakaknya. Namun di lobi, dia kaget melihat orang berkerumun. Aisyah yang penasaran mendekati dan mencoba mencari tahu. Dia kaget melihat Anita yang sedang marah-marah. Anita terlihat begitu sangat marah, membentak dan memaki dua orang perawat di depannya. Aku tahu jika berita ini tersebar dari mulut kalian. Anita menunjuk dua orang di depannya. Beberapa orang tampak mencoba meredam kemarahan Anita namun percuma. Aisyah yang tahu akar masalahnya, mundur tak ingin ikut campur, namun kemudian ada orang yang menunjuknya. Ini dia istri Dokter Alfian, ucap orang itu. Aisyah tak merespon, dia berlalu untuk pergi tak peduli jika kini semua orang tengah melihatnya. Anita semakin dibakar emosi ketika melihat Aisyah. Dia yang tak memperdulikan lagi akan nama baiknya yang sudah terlanjur buruk karena dianggap sebagai perebut suami orang. Lalu ia berteriak memanggil Aisyah. Aisyah yang seakan sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia melayani Anita memilih untuk tak menghiraukannya. Aisyah tetap berjalan seolah-olah tak mendengar. Anita semakin emosi. Aisyah tak merespon. Dia berjalan setengah berlari menyusul Aisyah. Aisyah tunggu. Anita menarik tangan Aisyah dengan kasar. Hentikan Bu Dokter. Anda telah mempermalukan diri Anda sendiri, ucap Aisyah dengan pelan dan tenang. Ini semua gara-gara kamu. Anita memelototi Aisyah. Tenang, istighfar. Jangan seperti ini. Semua orang melihat kita. Aisyah masih mencoba untuk mengingatkan Anita. Justru mumpung semua orang melihat kita. Cepat katakan pada mereka jika bukan aku yang berusaha merebut Alfian darimu. Tapi kamu yang sebenarnya telah merebut Alfian dariku. Anita seolah bersikeras membuat keributan dengan Aisyah. Aisyah masih mencoba menahan diri. Cepat katakan pada mereka. Katakan kalau aku tidak seperti apa yang mereka gosipkan jika aku ini perebut suami orang. Anita terus mendesak Aisyah. Katakan juga jika pernikahan kalian karena terpaksa. Alfian tidak mencintaimu tapi dia mencintaiku. Dia terpaksa menikahimu karena permintaan orang tuanya saja. Aisyah terus mencoba menahan diri. Biar aku yang katakan. Semua orang melihat asal suara. Alfian berjalan menghampiri keduanya. Istriku tidak merebut aku dari siapapun termasuk darimu. Anita melebarkan matanya. Kami menikah memang karena dijodohkan. Tapi kamu salah. Aku mencintai istriku bukan kamu. Alfian memegang tangan Aisyah. Aisyah kaget, langsung melihat tangannya yang dipegang oleh Alfian.